Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kita ganggu waktu nggak? Enggak. Ya. Ada jam aja, Bu Dewi. Hari ini ada, cuma sedang kosong pada. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu ya tentang pasca observasi. Oke Bu Dewi, untuk memulai percakapan kita hari ini, kira-kira harapan apa sih Bu Dewi tentang percakapan kita hari ini? Harapan saya sih ya, saya dapat memperbaiki proses belajar mengajar dengan adanya Ibu sebagai orang yang mengobservasi kegiatan belajar saya, dapat memberikan masukan-masukan dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan kemarin. Oke. Untuk memperbaiki pembelajaran ya Bu ya? Iya betul. Sama mungkin memberikan pendapat ya Bu ya, kita sharing tentang pembelajaran atau pembelajarannya lebih baik lagi. Iya. Selanjutnya pas pembelajaran itu perasaan Bu Dewi itu gimana nih waktu pas pembelajaran? Perasaan saya sih senang ya, kemudian bersemangat, apalagi ketika saya melihat siswa saya dalam belajar bersemangat. Kemudian mungkin ada motivasi lain juga ya, keberadaan Bu Nopi di kelas secara tidak langsung mungkin membawa semangat yang lain untuk mereka. Motivasinya bisa meningkat ya karena ada diamati ya. Iya, bisa jadi. Alhamdulillah kalau videonya senang dan semangatnya. Kira-kira kemarin tuh waktu pas observasi Bu Dewi sudah menentukan strategi ya dalam pembelajaran. Kira-kira strategi yang Bu Dewi sampaikan ini apakah sudah terlaksana? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana ya sebagian besar. Yang pertama kan menggunakan modelnya itu kan PBL ya, kemudian menggunakan metodenya diskusi, pembelajaran berdiferensiasi walaupun mungkin belum maksimal ya. Kemudian pembelajaran yang sosial emosional juga dimasukkan. Kemudian saya menyiapkan media pembelajarannya GeoGebra. Media pembelajarannya Aplikasi GeoGebra ya. Itu khusus buat matematika ya Bu ya? Ya, khusus buat matematika di situ. Strateginya sudah terlaksana semuanya, ini semua yang berdiferensiasi ya Bu ya. Mungkin karena hal yang baru ya Bu ya? Yang baru. Oke, selanjutnya terkait tujuan pembelajaran nih Bu. Tujuan pembelajaran yang Bu Dewi sampaikan atau harapkan di pembelajaran itu apakah sudah tercapai? Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajarannya kan sudah pernah disebutkan ya, bahwa tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengaitkan turunan pertama untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum gitu dalam diskusi. Oke, sudah tercapai ya Bu ya? Ya. Siswa mengaitkan itu berarti siswa menganalisis ya Bu ya? Ya. Jadi berarti udah relate sama modelnya ya Bu ya, dengan model PBL. Jadi selanjutnya terkait area pengembangan yang Bu Dewi sampaikan kemarin Kak, area pengembangan yang Bu Dewi ingin kembangkan itu kan ada 3 aspek ya Bu ya? Ya. Kognitif, psikomotor sama afektif. Kira-kira dari area perkembangan ini bagaimana Bu ketercapaiannya? Kalau dari kognitif kan bisa dilihat dari hasil ya, dari hasil kuisis gitu, dari hasil penilaiannya sudah ada di atas KKM gitu kan, KKM-nya 75. Kemudian kalau dari aspek psikomotor bisa dilihat dari pas diskusi ya. Kemudian kalau yang aspek kognitif, afektifnya pada saat kita melihat, pada saat kita menggunakan aplikasi Mentimeter ya, kan disajikan tuh bagaimana perasaannya. Nah, di sana siswa banyak menjawab mereka senang dengan kegiatan matematika pada hari tersebut. Sekali ya Bu, dengan pelajaran matematika yang kebanyakan siswa mumet ya Bu ya. Nah ini siswa ternyata dengan pembelajaran yang Bu Dewi laksanakan malam itu siswa banyak yang senang semangat. Selanjutnya dari pembelajaran yang Bu Dewi lakukan, kira-kira ada hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki gitu Bu? Kalau hal-hal yang sudah baik, mungkin sebelum kita mengajar menyiapkan terlebih dahulu ya, baik itu media pembelajarannya ataupun juga kesiapan siswa. Jadi kita ya dipersiapkan
siapkan saja supaya lancar lah dalam proses pembelajarannya. Persiapannya tuh seperti apa nih Bu? Kalau misalkan media pembelajarannya pastikan aplikasi GeoGebra-nya. Mungkin kalau menggunakan aplikasi GeoGebra otomatis kan kuota dari si anak juga. Kota ya. Iya. Terus kalau untuk hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki, kira-kira ada nggak Bu waktu pembelajaran? Ada ya, mungkin kalau ke tengah-tengah biasanya matematika suka ngantuk juga ya. Mungkin pemberian ice breaking itu jangan di awal aja, mungkin harus di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian pemberian video ya, video motivasi gitu. Di awal harusnya sudah diberikan video-video inspirasi untuk mereka gitu. Ice breaking sama video motivasi. Sama ya penggunaan aplikasi GeoGebra-nya juga ya. Aplikasi GeoGebra ya Bu ya. Iya. Kalau terkait pembelajaran berdiferensiasi sama sosial emosional gimana? Kalau misalkan itu sih sudah dilaksanakan ya, walaupun mungkin saya masih belum memahami secara ini ya, secara detail gitu. Masih misalkan kalau kan pakainya memenuhi kebutuhan siswa ya, mungkin hanya baru, nggak semuanya lah gitu, karena belum memahami banyak ya, hanya baru apanya ya, luarnya aja mungkin ya. Mungkin baru sebagian Iya, aja baru gitu ya. sebagian aja. Berarti kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kira-kira itu nanti masuk ke dalam hal-hal yang ingin Bu Dewi perbaiki tidak? Iya, masuk. Mungkin yang dipakai kan kemarin yang konten ya. Jadi kalau mungkin proses saya belum paham, kalau produk mungkin menghasilkan, jadi baru yang pahamnya saja mungkin perlu nanti perbaikan, mungkin belajar lagi ya. Iya, nanti kita belajar bareng-bareng ya Bu Dewi ya. Siap. Baik Bu Dewi, tadi ya hal yang perlu diperbaiki itu perlu adanya ice breaking, video motivasi, penggunaan aplikasi GeoGebra, sama pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Nah dari hal-hal yang ingin Bu Dewi perbaiki ini, kira-kira rencana apa yang Bu Dewi akan lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang Bu Dewi sebutkan tadi? Nah, kalau misalkan untuk memperbaiki kan tadi pemberian video motivasi mungkin di awal ya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu video-video apa yang akan membangkitkan motivasi dan semangat siswa gitu. Kemudian penggunaan itu menyiapkan juga ice breaking yang menarik mungkin di awal, kemudian di tengah-tengah supaya kondisi semangat mereka masih tetap terjaga gitu. Apalagi kan di jam pelajaran terakhir udah Ngantuk ya? iya ngantuk. Kan kalau misalnya yang GeoGebra ya dimaksimalkan kembali penggunaan aplikasi GeoGebra. Kalau untuk yang pembelajaran diferensiasinya mungkin harus dari sayanya yang belajar ya, mungkin sharing-sharing dengan Bu Nopi ya yang sudah mungkin menguasai gitu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Iya. Di sini saya juga sama-sama belajar. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus perlu sering diterapkan ya Bu ya, agar sebenarnya itu udah mungkin saya yakin Bu Dewi itu udah pernah menerapkan, mungkin ini bukan hal yang asing ya, cuman untuk penamaannya mungkin Bu Dewi baru tahu gitu Iya, ya. baru tahu kalau ini adalah diferensiasi konten mungkin ya. Untuk video motivasi ini kira-kira Bu Dewi ini ingin memberikannya itu di saat apa nih? Di saat awal pembelajaran pembuka biasanya kita memberikan video motivasi. Contohnya ya ini video kisah motivator dunia kayak Rich gitu kan, Miss yang misalnya dari Australia yang tidak memiliki tangan dan kaki, tapi beliau bisa menjadi inspirasi, jadi menanamkan ke mereka bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk kita meraih cita-cita kita untuk belajar lebih giat. Luar biasa sekali. Kayaknya saya perlu mencontoh nih ya untuk video motivasi dari Bu Dewi. Untuk ice breakingnya, kira-kira biasanya yang Bu Dewi terapkan di ice breaking buat siswa yang menarik siswa itu seperti apa? Kalau ice breaking biasanya untuk konsentrasi siswa ya. Jadi kalau misalkan matematika konsentrasinya sudah buyar kan sulit ya. Jadi ya biasanya tepuk gitu tuh, kayak tepuk pagi, siang, sore. Jadi kalau yang salah biasanya akan ada punishment gitu tuh. Punishmentnya ya seperti menyelesaikan soal-soal yang sederhana nanti ya. Punishment ya Bu ya? Ya. Punishmentnya tetap yang berhubungan sama pembelajaran ya Bu ya? Biasanya. Untuk memaksimalkan GeoGebra ini seperti apa nih Bu rencananya? Kalau misalkan untuk memaksimalkan GeoGebra ya harus sering digunakan pada saat pembelajaran gitu, karena kan
tidak semua anak gitu paham ya. Kadang ada anak yang harus diajarkan sekali dia sudah paham, ada yang anak mungkin 2 kali, ada yang mungkin kalau setiap anak berbeda-beda ya, katakan minat dan bakatnya mungkin berbeda. Iya, betul sekali ya Bu ya. Baik, tadi Bu Dewi sudah merencanakan sedetail mungkin ya hal-hal yang ingin diperbaiki dalam pembelajaran. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya mungkin ini kan karena udah habis ya Bu ya, di akhir tahun mungkin bisa dilakukan di pembelajaran next ya Bu ya. Baik Bu, nih tadi percakapan dari pasca observasi ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Dewi dapat simpulkan? Tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai ya dengan menggunakan model pembelajaran yang memang menganalisis gitu kan PBL. Kemudian kita harus menyiapkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa juga, yang untuk lebih mudah. Kalau misalkan pakai aplikasi GeoGebra kan kita hanya tinggal memasukkan fungsi itu, nanti kelihatan nilai maksimumnya. Jadi tanpa mereka harus menghitung, biasanya kan lebih memudahkan mereka, membuat mereka lebih tertarik gitu. Kalau untuk yang lainnya diferensiasinya mungkin ya seperti yang saya sebutkan, saya perlu belajar lagi gitu ya. Itu sudah luar biasa sekali ya saya melihat pembelajaran Bu Dewi kemarin waktu saya melakukan observasi. Baik, ini tadi percakapan tentang pasca observasi. Selanjutnya saya akan memberikan pembalik ya Bu ya, tentang pembelajaran Bu Dewi kemarin. Untuk aspek dan strategi pengembangan Bu Dewi kemarin kan menyangkut 3 aspek itu ya Bu ya, kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah, waktu pas observasi kemarin itu saya sudah melihat nih 3 aspek itu sudah muncul, dan menurut saya itu udah luar biasa sekali ya. Dengan pembelajaran matematika yang sulit seperti itu, ternyata saya melihat semangat siswa itu tetap ada dan bisa menyelesaikan, walaupun saya melihat soalnya, wah ini soalnya udah hype, tapi ternyata saya lihat anaknya bisa gitu. Luar biasa sekali nih motivasi dari Bu Dewinya ini ya. Dan selanjutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemarin saya sudah melihat dari pembelajaran Bu Dewi, mungkin Bu Dewi hanya menerapkan satu strategi aja ya Bu ya, menggunakan strategi diferensiasi konten ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Iya. Selanjutnya untuk pembelajaran sosial emosional ini Bu Dewi juga sudah melaksanakan dan luar biasa sekali, karena di awal pembelajaran Bu Dewi sudah memantik semangat siswa dengan menggunakan ice breaking, terus tetap menjaga konsentrasi siswa ya Bu ya. Waktu pas di pertengahan pas diskusi itu udah luar biasa sekali. Terus siswa juga sudah terlihat bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Itu udah menurut saya luar biasa sekali. Dengan matematika, biasanya matematika kan banyak ditakutin sama siswa gitu, tapi waktu tes pembelajaran kemarin udah luar biasa. Terus selanjutnya kita pembelajaran model PBL. Nah ini Bu Dewi sepertinya sudah mahir ya untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah ya Bu ya. Ini sudah terlihat dengan Bu Dewi menggunakan LKPD ya Bu ya. Nah kemarin saya sudah mengamati menggunakan LKPD, dan siswa sudah berusaha memecahkan permasalahan, dan karenanya siswa itu bisa mempresentasikan hasilnya itu dengan mudah gitu tuh, agar tidak dipahami oleh temannya seperti itu. Mungkin itu saja Bu umpan balik dari saya. Kira-kira dari percakapan kita, umpan balik dari saya, kira-kira ada yang mengganjal nggak dari Bu Dewi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, terima kasih juga atas umpan baliknya. Kemudian yang saya ingin belajar dari Bu Novi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Nanti kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Di sini juga masih belajar dan masih menyamakan konsep ya Bu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nanti dengan kita belajar bersama-sama kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Begitu saja Bu dari saya tentang percakapan pasca observasi. Terima kasih atas bantuan Bu Dewi dan kesediaan waktunya untuk melakukan dari pasca observasi sampai pasca observasi. Terima kasih Bu Dewi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.